Kementerian Haji ini tidak menambah permasalahan dengan hanya sekedar menambah jumlah kementerian dan apalagi dengan menambah anggaran yang membengkak tanpa ada kinerja yang jauh lebih bagus untuk kemudian bisa menghadirkan kepercayaan publik bahwa kementerian ini memang diperlukan dan kementerian ini justru akan memotong lingkaran setan korupsi yang akan menggerus keuangan negara yang sangat besar. Kepala penyelenggara haji Gus Irfan dan wakilnya Mas Daniel Anzar Simanjuntak sangat wajar dan saya sangat mendukung kalau beliau berdua dilanjutkan diangkat oleh Presiden jadi Menteri dan Wakil Menteri Urusan Haji dan Umroh. Bagaimana menyelesaikan daftar tunggu yang sangat panjang ini. Jakarta 28 tahun, Banten sampai 47 tahun. Nah, dalam undang-undang ini ada pasal yang terkait dengan diplomasi haji. Masa tinggal di Saudi kalau bisa kita potong dari 40 hari menjadi 30 hari, itu akan mengurangi pembiayaan yang sangat signifikan. Sekitar 5 juta bisa dihemat. Sangat apresiasi dengan terobosan Presiden Prabowo untuk bisa membangun kampung haji. Kalau ini bisa dilakukan, memang potensial untuk bisa menurunkan biaya haji. Halo Tribuners, bersama saya Fiatio Konibili. Kali ini kita akan membahas terkait dengan dugaan korupsi dalam penetapan kuota haji periode 2023 hingga 2024. Jadi saat ini Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK ini sedang membongkar terkait dengan dugaan korupsi penetapan kuota haji untuk periode 2023 hingga 2024. Saat ini sudah naik ke tahap penyidikan walaupun belum ada tersangka yang ditetapkan. Namun ada beberapa pihak yang sudah dilarang untuk bepergian ke luar negeri termasuk mantan Menteri Agama Yakut Khalil Quomas. Dan dugaan korupsi yang sedang dibidik oleh KPK ini terkait dengan banyaknya jemaah haji Indonesia yang akhirnya harus batal berangkat haji tahun 2024 lalu dan kerugiannya ini diprediksi KPK mencapai 1 triliun rupiah. Terkait dengan semrawut penetapan kuota haji ini kita akan membahasnya dengan Wakil Ketua MPR yang juga anggota DPR Komisi 8 yang mengurus urusan agama. Saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Hidayat Nur Wahid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak. Selamat sore Mbak dan para pemirsa setia podcast dari Tribun News. Terima kasih ya Bapak, ini kita dikasih kesempatan sore ini. Ini salah satu turunan juga ya Pak dari Pansus Haji juga terkait dengan adanya kementerian ini, tapi jadinya menambah panjang lagi kementerian baru di era Pak Prabowo gitu Pak. Ini juga jadi perhatian dari masyarakat Pak di tengah kondisi saat ini. Benar, Pak. sangat dimengerti tentang keprihatinan masyarakat ya. Tapi juga kita penting untuk juga memahami bahwa pertama undang-undang kementerian memang sudah diubah. Dengan kalau dulu hanya 34 kementerian kemudian diubah menjadi sesuai dengan yang di dalam tanda kutip diperlukan oleh Presiden untuk membantu beliau melaksanakan tugas-tugas tertentu. Nah kalau sekarang bertambah, ya memang bertambah dari jumlah kementeriannya, tapi dari sisi anggarannya, sesuai kalau peraturan perundangannya menegaskan bahwa anggarannya itu nanti akan terdiri dari anggaran dari Badan Pengelola Haji kemarin, ditambah dengan anggaran dari kegiatan penyelenggaraan haji yang kemarin dikelola oleh Kementerian Agama. Jadi dan termasuk aset-asetnya juga adalah aset-aset dari yang kemarin dipergunakan oleh Kementerian Agama yang membidangi bidang urusan haji. Jadi dengan demikian maka secara prinsip perkiraan saya tidak akan terjadi lonjakan anggaran yang sangat signifikan karena anggaran badan sudah ada, anggaran Dirjen Penyelenggara Haji dan Umroh sudah ada. Ya ini nanti yang akan dipindah bareng-bareng menjadi anggaran baru untuk Kementerian Haji dan Umroh. Adapun terkait dengan jumlah kementerian, ya ini tentu pada akhirnya adalah hak prerogatif Presiden ketika undang-undang sudah ada. Bagaimana kemudian kalau kita mendengar dari beliau bahkan sesungguhnya efektif atau tidak sangat tergantung dengan kualitas penyelenggaraan birokrasi dari masing-masing kabinet atau masing-masing kementerian. Sedikit tapi ternyata tidak fokus, tidak profesional, bisa jadi malah menghadirkan hal yang tidak efektif juga.
tapi kalau kemudian menjadi fokus melaksanakan amanah pada setiap bidang yang menjadi tugas daripada setiap kementerian, mungkin itu juga bisa menjadi lebih efektif. Jadi apapun, ya secara prinsip kita mengingatkan juga kepada Pak Presiden tentu saja, agar Kementerian Haji ini tidak menambah permasalahan dengan hanya sekedar menambah jumlah kementerian dan apalagi dengan menambah anggaran yang membengkak tanpa ada kinerja yang jauh lebih bagus untuk kemudian bisa menghadirkan kepercayaan publik bahwa kementerian ini memang diperlukan dan kementerian ini justru akan memotong lingkaran setan korupsi yang akan menggerus keuangan negara yang sangat besar dan atau menggerus kepercayaan rakyat terhadap negara. Oke. Nah, kalau kita tahu kementerian ini kan ada haji dan umroh ini karena DPR melihat Kementerian Agama kemarin terlalu fokus gitu ya Pak sama urusan haji sehingga akhirnya urusan-urusan agama lainnya gitu terbelakangkan. Ini nanti dari DPR konsen untuk Kementerian Agama setelah Kementerian Haji dan Kementerian Umroh ada bagaimana Pak? Jadi tidak serta-merta demikian sebenarnya. Jadi tentang revisi Undang-Undang Haji itu memang sudah kita programkan sejak periode yang lalu. Jadi waktu itu belum secara spesifik terkait dengan masalah pembentukan Badan Haji maupun juga Kementerian Haji. Nah kemudian sekarang kita fokus kemudian menghadirkan rancangan undang-undang rancangan undang-undang tentang pengelolaan haji dan umroh itu karena pihak eksekutif pemerintah dalam hal ini Pak Presiden Prabowo mengeluarkan Perpres nomor 154 tahun 2024 tentang Badan Pengelola Haji. Nah, Badan Pengelola Haji ini sudah diamanahkan oleh Presiden untuk pada periode 2025 ini membantu pelaksanaan haji tahun 2025. Tapi tahun 2026 sudah diamanahkan penyelenggaraan haji tidak lagi oleh Kementerian Agama, tapi oleh Badan Pengelola Haji. Nah, kami sangat memahami bahwa perbedaan dan atau pemindahan kewenangan ini harus mempunyai payung hukum. Dan payung hukum tidak cukup dengan Perpres. Karena ada undang-undang yang sudah ada yang mengatur bahwa penyelenggaraan haji itu oleh Kementerian Agama. Karenanya kita memerlukan adanya payung hukum agar kemudian Perpres tadi bisa terlaksana dan agar apa yang juga sudah diusulkan oleh DPR pada periode sebelumnya, yaitu hadirnya pemisahan ini dengan adanya kementerian juga bisa terlaksana. Jadi memang bertemu antara apa yang diputuskan Presiden dengan apa yang menjadi usulan di Komisi 8 DPR dan kemudian alhamdulillah akhirnya disepakatilah lembaga itu namanya adalah bukan sekedar badan tapi Kementerian Haji dan Umroh. Nah, apakah kemudian nanti Komisi 8 hanya fokus pada Kementerian Haji dan Umroh dan tidak pada Kementerian Agama? Enggak. Pasti Komisi 8 akan fokus secara adil, secara proporsional dengan semua mitra kerjanya. Komisi 8 itu mitra kerjanya bukan hanya dengan Kementerian Agama, tapi juga dengan Kementerian Sosial, dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, tambah lagi, kalau kemarin Badan Haji, sekarang menjadi Kementerian Haji dan Umroh, juga dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, juga dengan Badan Wakaf, juga dengan Badan Zakat Nasional. Ini mitra kami di Komisi 8. Jadi kami pasti akan melakukan rapat kerja dengan mitra kerja secara proporsional, secara berkeadilan. Tentu proporsinya juga bisa sangat terkait dengan isu dan dengan aktivitas yang dikerjakan oleh kementerian-kementerian. Tentu tidak mungkin disamakan antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dengan Kementerian Sosial. Itu pasti sangat-sangat berbeda. Jumlah kegiatan sangat berbeda dan karenanya rapat kerjanya juga pasti volumenya pasti berbeda. Demikian juga antara Kementerian Haji dan Umroh dengan Kementerian Agama. Perkiraan saya Pak masih akan berimbang karena jenis kegiatannya juga memang sama banyaknya begitu ya dan sama pentingnya semuanya sehingga perkiraan saya Komisi 8 akan rapat secara proporsional, secara berkeadilan dengan semua mitra kerjanya. Oke, berarti ini setelah penetapan adanya Kementerian Haji dan Umroh sekitar 30 hari ya Pak, berarti di September udah bisa mulai beroperasi. Kira-kira siapa menteri yang mumpuni untuk mengisi di sana Pak? Secara prinsip dalam undang-undang juga dinyatakan bahwa sampai terbentuknya menteri dan kementerian, maka sepanjang waktu ini badan tetap bekerja. Badan Pengelola Penyelenggara Haji tetap bekerja. Dan memang harus demikian karena pihak Saudi sudah menyampaikan kita sudah harus mulai mengurusi haji tahun 2025. Kalau kita nunggu 30 hari lagi akan sangat telat.
Jadi sekarang badan bekerja dengan pimpinannya bekerja dan kemudian tinggal nanti ketika kemudian sudah ada kepres terkait dengan masalah Kementerian Haji dengan adanya Menteri Haji, maka ini tinggal dipindah saja sesuai dengan aturan hukum. Tentang siapa orang yang paling tepat, menurut saya yang paling tepat adalah mereka yang sudah membidani kelahiran badan haji ini, atau secara prinsip harus disampaikan bahwa tentang pembentukan kementerian dan tentang penunjukan menteri dan pengangkatan menteri dan para wakil menteri itu sepenuhnya hak prerogatif Presiden. Dan Presiden Prabowo yang kemudian sebelumnya membuat badan pengelola haji, pastilah menginginkan agar kementerian ini sukses. Kementerian ini, dan beliau juga menyetujui dari badan menjadi kementerian, pastilah agar kementerian ini betul-betul bisa menghadirkan solusi terhadap permasalahan yang ada. Dan karenanya diperlukan figur-figur yang memang sudah sangat terbiasa mengurusi ini dan memang juga mempunyai komitmen yang kuat untuk melaksanakan apa yang menjadi asta cita dari Presiden Prabowo dan juga mempunyai kualifikasi keagamaan dan pengalaman yang cukup untuk itu. Dan saya melihat Kepala Penyelenggara Haji Gus Irfan dan wakilnya Pak Daniel Anzar Simanjuntak sangat wajar dan saya sangat mendukung kalau beliau berdua dilanjutkan diangkat oleh Presiden jadi Menteri dan Wakil Menteri Urusan Haji dan Umroh. Mereka sudah memulai dan mereka sudah bekerja, mereka mempunyai visi yang sama dengan Presiden, mereka mempunyai misi yang kemudian menjangkau untuk kemudian bagaimana visi tentang penyelenggaraan haji yang bisa menghadirkan perbaikan-perbaikan termasuk dari sisi penyelenggaraan, dari sisi ekonomi haji, dari sisi tidak terulangnya permasalahan yang lalu. Kedua kawan kita ini mempunyai komitmen yang sangat kuat. Jadi dan apalagi keduanya berlatar belakang dua ormas yang sangat besar. Gus Irfan dari latar belakang NU, bahkan beliau adalah cucu dari pendiri NU Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari. Pak Daniel Anzar adalah dulu ketua PP Pemuda Muhammadiyah. Jadi ini adalah sebuah kombinasi yang sangat bagus. Dan tapi terutama adalah mereka mempunyai kualifikasi, profesionalitas, dan komitmen yang sangat baik untuk suksesnya Kementerian Haji ini. Oke, optimis ya Pak ya kalau misalnya walaupun ada perubahan nama istilahnya, karena Bapak bilang ini pasti rekomendasinya, bukan prediksinya diteruskan gitu. Untuk haji tahun depan dengan sistem kementerian, optimis akan berjalan dengan sempurna kah Pak? Ya, optimisme harus ya, dan karena memang kita juga sudah mengawal ya dengan membuat undang-undangnya, aturan hukumnya, dan rapat-rapat kerja yang terus kita mengingatkan tentang pentingnya profesionalitas itu untuk tidak mengulangi masalah-masalah yang lalu. Dan kita melihat tentang bagaimana mereka juga kemarin membantu atau belajar dari penyelenggaraan haji, dan memang kami ingatkan betul agar badan penyelenggara haji ini yang nanti akan menjadi kementerian belajar maksimal dari Kementerian Agama yang sudah 70 tahun lebih menyelenggarakan haji. Tentu belajar dari suksesnya. Sementara kalau ada masalah-masalah, jadikanlah itu sebagai catatan-catatan untuk tidak terulang. Dan kemarin dalam rapat kerja bersama antara Komisi 8 dengan Kementerian Agama, Badan Pengelola Haji, Badan Keuangan Haji, saya sampaikan juga bahwa kami terima kasih kepada Kementerian Agama yang sudah 70-an tahun menyelenggarakan haji ini, dan kami berharap agar segala pengalaman baiknya diwariskan, ditularkan kepada Kementerian Haji yang baru, dan kepada Kementerian Haji agar belajar maksimal terhadap pengalaman sukses penyelenggaraan haji, kebaikan penyelenggaraan haji, dan beragam catatan-catatan yang menjadi masalah agar menjadi catatan-catatan untuk tidak diulang. Dan sekaligus untuk membuktikan bahwa pergantian kementerian ini memang bukan sekedar pergantian, tapi memang akan menghadirkan perbaikan-perbaikan yang sangat signifikan untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan haji, kepercayaan publik terhadap kebijakan negara, dan kepercayaan dunia internasional terhadap Indonesia. Karena sekali lagi Indonesia di dunia internasional itu sangat diuntungkan dengan citra diri dari para jemaah haji dan pengelola haji Indonesia. Kalau kita ke luar negeri dan pakaian atau kita tampil rapi gitu, jarang sekali yang kemudian orang langsung mengatakan Anda orang Indonesia ya. Tapi kalau kita menyampaikan kita orang Indonesia,
pasti mereka akan mengatakan haji Indonesia, jemaah haji Indonesia luar biasa, mumtaz, excellent gitu. Jadi jemaah haji kita itu memberikan citra diri Indonesia di mata dunia dengan citra yang luar biasa positif. Nah, kalau kemudian ini dikelola oleh kementerian yang betul-betul komit, fokus mengurusi tentang haji, insya Allah citra diri ini akan semakin kokoh dan kuat, dan itu akan menguntungkan Indonesia. Catatan-catatannya itu apalagi Pak yang harus menjadi fokus utama juga nanti Kementerian Haji dan Umroh? Ya, tentu terkait tadi yang paling mendesak tentu terkait dengan masalah yang sekarang ada di KPK, agar ini tidak pernah terjadi lagi. Jadi kalau ada nanti kuota tambahan, agar betul-betul Kementerian Haji, sekalipun memang oleh undang-undang dinyatakan mempunyai hak untuk membuat peraturan menteri tentang pengaturan ini, tapi undang-undang juga menegaskan harus dibahas dengan DPR secara terbuka, harus dibagi secara proporsional. Jadi ini harus betul-betul menjadi komit. Nomor 2, tentu juga salah satu yang dipentingkan untuk segera juga dilakukan adalah bagaimana menyelesaikan daftar tunggu yang sangat panjang ini. Jakarta 28 tahun, Banteng sampai 47 tahun. Nah, dalam undang-undang ini ada pasal yang terkait dengan diplomasi haji. Tapi itu hanya dilekatkan kepada Amirul Hajj. Sekalipun Amirul Hajj adalah seorang menteri haji. Tapi itu hanya dilakukan pada saat musim haji. Padahal untuk bisa mendapatkan penyelesaian terhadap masalah kuota haji ini, nggak mungkin diselesaikan hanya pada waktu musim haji. Dan tidak mungkin hanya dilakukan oleh menteri saja. Tidak mungkin hanya dilakukan oleh menteri saja di musim haji dengan pihak Saudi. Karena untuk penentuan kuota haji, ini juga melibatkan OKI, Organisasi Konferensi Islam. Karenanya kita menyampaikan penting untuk Menteri Haji dan atau Wakil Menterinya dan pemerintah bahkan Presiden untuk melakukan diplomasi haji untuk mendapatkan tambahan kuota bagi jemaah haji Indonesia. Karena begitu, kalau pembagiannya adalah kuota itu 1:1000, maka sekarang pun kuota itu belum terpenuhi. Jumlah umat Islam di Indonesia sekarang ini sesuai dengan data dari Badan Statistik Nasional, itu jumlahnya adalah sekitar 245 juta orang Muslim di Indonesia. Sementara kuota kita baru diberikan di angka 220 ribu kuota. Berarti masih ada sekitar 23 ribu kuota yang mestinya didapat oleh Indonesia. Nah, ini perlu diperjuangkan untuk disampaikan bahwa kuota haji Indonesia itu bukan hanya 220 ribu, tapi mestinya ada 245 ribu. Ini perlu lobby, perlu diplomasi. Yang kedua, ketentuan tentang 1:1000 itu ketentuan yang sudah sangat lama. Pada waktu diputuskan mungkin jumlah umat Islam di Indonesia jumlah umat Islam di dunia belum sangat besar, yang mampu berkategori mampu mungkin juga belum sangat besar. Dan memang sarana prasarana di Saudi sendiri belum sebagus sekarang ini. Dulu mungkin tempat tawafnya baru 1 lantai. Sekarang tempat tawaf bisa sampai 4 lantai. Bahkan bisa di atasnya itu ada tawaf pakai kendaraan gitu ya. Tempat sa'inya juga demikian, sudah bisa sampai 4 lantai. Kemudian tempat lempar jumroh, kalau dulu hanya setelah lingkaran dan hanya 1 lantai. Sekarang sudah juga lebih dari 3 lantai. Dan tempat lemparnya pun juga bukan lagi setengah lingkaran, bahkan 1 lingkaran penuh sekalipun ada pembatas dindingnya. Jadi dengan pendekatan ini maka mestinya bisa diusulkan tambahan kota. Bukan lagi 1:1000, tapi 2:1000. Dan perkiraan saya kalau 2:1000 itu akan bertemu dengan visi Saudi 2030 yang menghendaki atau yang memprogramkan gitu ya, jemaah haji nanti jumlahnya sekitar 5 juta orang. Sekarang baru sekitar 2-3 juta orang. Nah, kalau kemudian dengan 2:1000 maka target 5 juta jemaah haji itu akan langsung terpenuhi. Dan itu memerlukan lobby. Dan kalau itu bisa dilakukan, itu akan sangat menguntungkan Indonesia dan kementerian bisa melakukan. Yang terakhir, mungkin juga perlu melakukan lobby ke Saudi maupun juga ke OKI agar dimungkinkan kerjasama antar negara untuk memaksimalkan serapan kuota haji. Karena Indonesia kekurangan kuota, daftar tunggu sangat panjang. Tapi di beberapa negara yang lain seperti Filipina, Kazakhstan, itu mereka kekurangan penyerap kuota haji. Setiap tahun selalu ada sisa yang jumlahnya sangat signifikan. Di Kazakhstan, saya menemui Mufti Kazakhstan, beliau menyampaikan bahwa kuota haji di Kazakhstan itu sekitar 10.000 orang. Tapi yang terserap hanya 5.000. Dan kami sampaikan bagaimana kalau yang 5.000 dihibahkan ke Indonesia. Beliau menyampaikan, beliau setuju saja kalau Saudi setuju.
Jadi saya sampaikan urusan Saudi biarlah urusan Indonesia. Kalau yang penting sekarang Bapak setuju, maka kita akan bisa tidak lanjuti. Ada kasus di Filipina tahun 2013-an. Waktu itu kuota haji di Filipina tidak terpakai, tidak terserap habis. Sehingga kemudian membuka celah sebagian warga Indonesia, entah melalui travel atau bukan, kemudian berangkat ke Filipina, ke Manila untuk memakai kuota haji yang tidak terpakai ini. Tapi menjadi masalah hukum karena mereka tertangkap oleh pihak Filipina dan menjadi masalah hukum. Jadi ketimbang malah jadi masalah hukum, sementara kuota masih ada tidak terpakai, langkah bagusnya bila kemudian diperbolehkan kerjasama antar negara untuk memakai kuota yang tidak terpakai oleh negara yang lain, dipergunakan oleh negara yang kuotanya kekurangan. Ini tentu lagi-lagi memerlukan diplomasi yang kuat, dan itu perlu dilakukan oleh menteri, bahkan oleh presiden yang bisa melakukan hal yang sama ini. Sebenarnya kasus ini juga yang lagi ditangani KPK ini hasil lobby-lobby yang baik juga ya Pak. Ada kuota haji tambahan, sayangnya realisasinya aja nih Pak, berujung pada kasus dugaan korupsi. Iya, jadi hal yang baik karena terkait dengan hasil lobby untuk untuk mendapatkan penambahan kuota. Iya. Tapi harusnya setelah itu dilanjutkan kebaikannya dengan menaati aturan-aturan yang hukum yang ada. Nah, untuk itulah, tapi sayangnya itu tidak terjadi, sehingga kemudian muncul masalah. Karenanya kita ingatkan betul Kementerian Haji akan datang agar tidak mengulangi kasus ini, dan karenanya agar mengikuti aturan hukum yang sudah disepakati. Oke, jadi kita berharap dengan adanya Kementerian Haji dan Umroh ini ke depannya masyarakat Indonesia yang sedang menunggu berangkat haji nih, semoga dapat berangkat secepat-cepatnya, lobby-lobbynya berhasil, kuotanya jadi makin banyak, dan juga semoga ke depannya ya Pak ya, kuota semakin banyak tanpa masalah. Tanpa masalah, dan juga semoga biaya ini bisa semakin menurun. Nah, biaya itu menurun ini juga sesungguhnya bagian dari yang selalu kita ingatkan, ya karena sesungguhnya potensi biaya menurun itu sangat ada. Tadi sudah kita bicarakan tentang tiket. Kalau itu bisa dilakukan dengan profesional, di mana seseorang itu membayar tiket sesuai dengan yang dia pakai, itu berarti harga tiket tidak harus seperti sekarang. Bisa jadi kampung haji juga ya Pak. Nah, nomor 2 terkait dengan masa tinggal di Saudi. Masa tinggal di Saudi kalau bisa kita potong dari 40 hari menjadi 30 hari, itu akan mengurangi pembiayaan yang sangat signifikan, sekitar 5 juta bisa dihemat. Dan cara untuk itu sesungguhnya sangat terbuka. Ya, selalu saja dikatakan bahwa kenapa sampai harus 42 hari? Karena airport yang dipergunakan untuk jemaah haji hanya 2, yaitu yang hanya di Jeddah dan yang ada di Madinah. Karena hanya ada 2, maka antrean pesawat juga amat sangat panjang, sehingga berdampak kepada antrean menunggu di Saudi, daftar tinggal yang jadi lebih lama. Saya sampaikan bahwa sesungguhnya airport yang bisa dipergunakan mestinya tidak hanya 2. Disinilah pentingnya diplomasi haji. Karena di sekitar Madinah dan Jeddah itu, ada lagi airport-airport yang lain yang mestinya bisa dipergunakan. Contohnya airport di Taif. Di Taif itu di selatan Mekah, ada 72 kiloan juga dari Mekah. Itu ada airport internasional yang jemaah umroh sudah pakai. Jemaah haji dari Asia Tengah juga sebagainya sudah pakai di sana. Sehingga kalau ini Indonesia juga bisa melakukan lobby, dan saya dengar sudah mulai dilakukan lobby untuk ke sana, dan kemudian disepakati, maka Taif bisa menjadi tambahan lapangan terbang untuk pemberangkatan maupun juga kedatangan jemaah haji. Dari antara Jeddah dan Madinah itu ada airport namanya Yambu. Dan antara Madinah dengan Riyadh ada airport namanya Qasim. Nah, kalau kalau Taif dengan Yambu bisa didapat, kalau Taif saja bisa didapat, maka itu pasti bisa mengurangi jumlah masa tunggu di sana. Dan kemudian yang berikutnya tadi, kampung haji. Kita sangat apresiasi dengan terobosan Presiden Prabowo untuk bisa membangun kampung haji. Ide yang sesungguhnya dulu sudah pernah muncul gitu ya, tapi tidak ada tindak lanjutnya, dan sekarang Pak Prabowo alhamdulillah kita mendengar lampu hijau dari pihak Amir Muhammad bin Salman dari pihak Saudi Arabia untuk kemudian mengizinkan dan menyetujui adanya program kampung haji. Kalau ini bisa dilakukan, memang potensial untuk bisa menurunkan biaya haji karena terkait dengan masalah penginapan, juga terutama juga terkait dengan masalah rasa aman dari para jemaah. Karena ketika mereka berada di satu kawasan, namanya pun Kampung Haji Indonesia, maka rasa berada di negara asing, rasa kemudian cemas karena mungkin tersesat jalan,
rasa terpisah dari jamaah itu akan kemudian semua itu hilangkan. Dan itu adalah suatu nilai yang ya mahal sekali harganya. Oke, baik. Jadi kita semoga berharap ke depan penyelenggaraan haji semakin baik ya Pak ya, karena masyarakat tuh pengennya kabar-kabar baik aja gitu Pak ya. Dan benar dengan demikian jamaah haji kita khusyuk doanya, Amin. Sehingga hajinya betul-betul mabrur dan doanya makbul diterima oleh Allah. Amin. Pasti doanya adalah untuk kebaikan seluruh warga bangsa Indonesia menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin. Terima kasih Pak Hidayat Nur Wahid perbincangannya sore ini. Itu dia Tribuners perbincangan kita terkait dengan pembahasan haji yang saat ini sedang menjadi sorotan banget. Kita juga pasti menunggu terkait dengan hasil penyidikan dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Siapakah yang akan nanti ditetapkan sebagai tersangka dan mungkin ada celah-celah lainnya yang akan dibongkar oleh KPK. Kita sama-sama menunggu. Dan berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Fiatio Konigili, pamit undur diri. Sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.